Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mahasiswi D3 Administrasi Pajak, Angkatan 2018, Universitas Diponegoro. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Alina Febriana, NIM 078. Yang kedua ada Alvina Marwasani, NIM 082. Yang ketiga ada Isnani India, NIM 100. Yang keempat ada Haryananda Putri, NIM 121. Yang kelima ada saya, Yustika Failasufa, NIM 125. Dan yang terakhir ada Himas Falah Milada, NIM 129. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai etika dan bisnis yang terkait pada kasus Waste Management Incorporation. Poin-poin yang akan kami jelaskan, yang pertama ada deskripsi mengenai perusahaan Waste Management Incorporation yang akan dijelaskan oleh Haryananda Putri dan Alvina Marwah. Yang kedua ada peran Arthur Anderson pada perusahaan Waste Management Incorporation yang akan dijelaskan oleh Isnani India. Yang ketiga ada soal yang terkait pada kasus Waste Management Incorporation yang akan dijelaskan oleh Arlina Febriana dan Himas Falah. Dan yang terakhir kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya serahkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu deskripsi dari Waste Management Incorporated. Waste Management Incorporated didirikan oleh dua sepupu, Dan Bunrock dan Wayne Huizenga. Perusahaan bergerak dalam industri pembuangan limbah di Amerika Serikat. Waste Management menjadi perusahaan manajemen limbah terbesar di Amerika Serikat. Kemudian, Waste Management Incorporated mempunyai kebijakan akuntansi yang agresif, yaitu ketika profitabilitas dan pertumbuhan real melambat, pada awal periode 1990-an, Dan Bunrock dan rekan-rekannya memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menjaga tampilan kesuksesan perusahaan. Kemudian pada bulan Februari 1998, WMI mengumumkan penyajian kembali laba yang dilaporkan dalam periode 1992 hingga 1996, mengakui bahwa keuntungannya telah digelembungkan sebesar 3,54 miliar dolar sebelum pajak. Selanjutnya yaitu SEC menyelidiki dan memasukkan tuntutan atas kecurigaan besar-besaran terhadap mantan pejabat Waste Management Incorporated, Arthur Anderson sebagai auditor dan beberapa mitra Arthur Anderson. Arthur Anderson dikenakan denda sebesar 7 juta miliar, sedangkan mitra-mitranya dikenakan denda dan dilarang berpraktik lagi oleh SEC. Untuk membayar tuntutan atas class action dari para pemegang saham, Waste Management Incorporated membayar denda sebesar 677 juta dolar dan Arthur Anderson membayar denda 95 juta dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terdakwa secara curang memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan secara tidak tepat, menghilangkan dan menunda beban periode berjalan untuk melakukan banyak praktik akuntansi yang tidak benar untuk mencapai tujuan ini. Di antaranya, 1. Menghindari beban penyusutan truk sampah mereka dengan menetapkan nilai sisa yang tidak mendukung dan meningkat sisanya serta memperpanjang masa manfaat. Yang kedua, menetapkan nilai sisa dengan sewenang-wenang pada aset lain yang sebelumnya tidak memiliki nilai sisa. Yang ketiga, gagal untuk mencatat beban penurunan nilai dari tempat pembuangan sampah karena mereka telah dipenuhi dengan sampah. Yang keempat, menolak untuk mencatat beban yang diperlukan untuk menghapus biaya akibat ketidaksuksesan dan pengabaian proyek pengembangan tempat pembuangan sampahnya. Selanjutnya, yang kelima, membentuk cadangan lingkungan yang meningkat sehubungan dengan akuisisi sehingga kelebihan cadangan dapat digunakan untuk menghindari pencatatan beban usaha yang tidak terkait. Yang keenam, mengkapitalisasi berbagai biaya secara tidak benar. Dan yang terakhir, ketujuh, gagal untuk membentuk cadangan yang cukup untuk membayar biaya pajak, penghasilan, dan biaya-biaya lainnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu peran Arthur Andersen dalam kasus Waste Management Incorporation. Yang pertama, pada awal tahun 1998, Arthur Andersen melanjutkan tugasnya sebagai auditor perusahaan, akan tetapi dengan pengawasan komite audit. Yang kedua, pada Februari 1998, Waste Management Incorporation mengumumkan bahwa perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan untuk periode 1992 sampai dengan 1996. Yang ketiga, perusahaan mengakui secara material telah menggelembungkan laba sebelum pajak dan mengecilkan beban pajaknya. Yang keempat, perusahaan mengakui bahwa telah menggelembungkan laba bersih setelah pajak sebesar lebih dari 1 miliar dolar. Yang selanjutnya, walaupun bersalah, Arthur Andersen tidak dipecat sebagai auditor Waste Management Incorporation sampai dengan tahun 2010. Menurut komite audit, Arthur Andersen terus membantu pemeriksaan akuntansi. Arthur Andersen dan Waste Management Incorporation telah digugat untuk beberapa class action oleh banyak pemegang saham yang marah. Tidak mengherankan jika timbul keyakinan bahwa para pemegang saham akan ditempatkan pada manajemen Waste Management Incorporation dan mengumumkan laba akan datang terkikis secara parah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab kasus etika. Untuk kasus yang pertama yaitu mengapa Arthur Andersen tidak menentang keinginan manajemen WMI. Karena Arthur Andersen tertarik untuk menerima tawaran uang sebesar 11,8 juta dolar dari WMI di luar gaji pokok audit sebesar 7,5 juta dolar untuk melakukan kecurangan keuangan yang besar, yaitu memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan menghilangkan dan menunda beban periode berjalan. Selain biaya tersebut, ada sebuah entitas yang terkait, yaitu Andersen Consulting, yang menagih perusahaan WMI sekitar 6 juta dolar untuk biaya tambahan non-audit. Kasus yang kedua, apakah aspek-aspek model manajemen resiko yang keliru dipertimbangkan oleh mitra Arthur Andersen? Jawabannya yaitu kebijakan akuntansi yang agresif, dan ketika probabilitas dan pertumbuhan real melambat pada awal tahun 90-an, Dean Bantrek mulai memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menjaga tampilan kesuksesan perusahaan. Next. Yang ketiga, kepada siapakah seharusnya Arthur Andersen dapat mengeluhkan jika manajemen WMI bertindak tidak benar? Jawabannya yaitu Komite Audit American Institute Certified of Public Accountants menerbitkan SAS nomor 60 dan 61 yang bertujuan untuk menciptakan link antara auditor dengan pemilik, yakni melalui komunikasi antara auditor independen dengan komite audit. Hal penting yang disebutkan dalam standar tersebut adalah pengungkapan kelemahan pengendalian internal, adanya perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu yang signifikan, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Himas Fala. Yang selanjutnya, kasus keempat, yaitu apakah Dewan Direksi WMI dan Komite Audit melakukan pengerjaannya? Jawabannya tidak. Hal ini terbukti oleh WMI melakukan kecurangan keuangan yang besar, dan mereka telah melakukan banyak praktik akuntansi yang tidak benar untuk mencapai tujuan. Di antaranya ada menghindari beban penyusutan truk sampah dengan menetapkan nilai yang tidak mendukung dan meningkat sisa, serta memperpanjang masa manfaat. Ada juga menetapkan nilai sisa dengan sewenang-wenang pada aset lain yang sebelumnya tidak memiliki nilai sisa. Lalu ada gagal untuk mencatat beban penurunan nilai dari tempat pembuangan sampah karena telah dipenuhi dengan sampah, lalu menolak untuk mencatat beban yang diperlakukan untuk menghapus biaya akibat ketidaksuksesan dan pengabaian proyek pengembangan tempat pembuangan sampahnya, lalu cadangan lingkungan yang meningkat sehubungan dengan akuisisi sehingga kelebihan cadangan dapat digunakan untuk menghindari pencatatan beban usaha yang terkait, mengkapitalisasi berbagai biaya secara tidak benar, dan gagal untuk membayar yang cukup atau kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, untuk kasus nomor 5, apakah denda yang dikenakan cukup tinggi? Jawabannya juga tidak, karena perusahaan telah melakukan penggelembungan dana sebesar
$3,54 miliar, sedangkan Arthur Andersen membayar denda hanya sebesar 7 juta US dollar dan WMI membayar denda hanya sebesar 677 juta US dollar dengan kontribusi dari Arthur Andersen sebesar 90 juta US dollar. Pertanyaan yang keenam, apakah seharusnya Anda menggunakan anjing yang sama untuk menemukan tulang dalam suatu skandal akuntansi? Jawabannya, seharusnya menggunakan anjing yang berbeda agar tulang dalam skandal akuntansi yang ditemukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada manipulasi dan kecurangan laporan keuangan. Anjing dan tulang di sini untuk mengibaratkan anjing itu adalah suatu akuntan atau suatu auditor, di mana dalam kasus ini yaitu Arthur Andersen yang bertugas untuk mencari apakah ada skandal dalam akuntansi, yaitu yang dimaksud tulang. Sehingga jawaban yang benar yaitu kita harus mencari suatu auditor atau suatu akuntan yang baik untuk menemukan suatu skandal akuntansi tanpa adanya kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan pada kasus Waste Management Incorporation. Kejahatan yang telah dilakukan tidak hanya ilegal, apa yang telah dilakukan benar-benar salah. Mereka tidak hanya berbohong dan menunjukkan bentuk ketidakjujuran, tetapi perusahaan telah mempertaruhkan banyak pekerja yang hidupnya bergantung pada perusahaan. Yang dapat dipelajari dalam kasus tersebut bahwa kita harus menanamkan kepahaman dari inti paradigma manusia utuh, yaitu keseimbangan di dalam aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang kedua, keseimbangan modal materi, modal sosial, dan modal spiritual. Yang ketiga, kebahagiaan lahir atau duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin atau surgawi. Yang keempat, yaitu keseimbangan antara hak atau individu dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Pada akhirnya, karakter ini akan mempengaruhi kualitas kebahagiaan seseorang. Jadi, seseorang tidak hanya menganggap uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan yang dapat menyesatkan melakukan kejahatan demi mendapatkan uang atau kekayaan. Jika paradigma ini telah diterapkan dan dijalankan dengan baik, akan sangat efektif mengurangi kejahatan seperti yang dilakukan para petinggi WMI ataupun kejahatan lainnya. Sekian video penjelasan mengenai kasus Waste Management Incorporation. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, dan jika kalian ada kritik dan saran, jangan lupa untuk komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.